Halo Sagitarius, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Sagitarius, ini adalah pembacaan untuk melihat kira-kiranya seperti apa sih hubungannya kamu bersama dengan si dia dalam beberapa waktu ke depan ini ya. Nah, namun sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif. Sudahlah pasti hanya akan resonate bagi sebahagian kaum Sagitarius saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting, diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke lah, baik, langsung saja kita mulai Sagitarius. Ini dia. Nah, ada energi dari berikutnya ada di sini. Ya, belum di tengah, di sini ya tengahnya ya. Oke, baik. Berikutnya ada ini, kemudian ada di sini. Berikutnya ini, kemudian ada ini. Oh, oke, baik. Berikutnya ada di sini. Wah, kamu ini tuh hot and cool ini, energinya kamu ke dia. Ya, jadi kalau melihat kamu bisa cukup sulit untuk diprediksi sama si pasangannya kamu ini ya. Nah, jadi kayak sebentar kamunya itu tuh mesra banget sama dia, tapi sebentar dia merasa bahwa kamunya itu tuh abai, acuh, cuek, semacam kamunya itu tuh tidak menganggap bahwa dia ada gitu ya. Nah, jadi ini tuh hal-hal yang bisa kayak bikin pasangannya kamu itu tuh berat gitu loh ya. Kamu bukannya memang mau ngejahatin dia, enggak, tapi kadang-kadang lihat moodnya kamu itu tuh mudah goyang gitu loh. Sebentar ya memang moodnya kamu itu tuh ya lagi pengen romantis sama dia, lagi pengen sayang-sayangan sama dia, lagi pengen ngebahagiain dia gitu ya. Tapi ketika pikirannya kamu itu tuh lagi goyang gitu ya, pikirannya kamu itu tuh lagi banyak gitu, atau kamu mengingat sesuatu yang masa lalunya kamu ya, sesuatu yang nggak enak, udah tuh kena tuh moodnya kamu ke si pasangannya kamu ini gitu ya. Kalau kamu sekalinya ceria, ceria banget. Tapi sekalinya kamu dingin, dingin sekali. Itu. Jadi kayak dua kutub ekstrim. Sebentar kamu ekstrim ke kiri, sebentar kamu ekstrim ke kanan. Gak nanggung-nanggung kamunya. Nah, ini yang bikin pasangannya kamu mengalami tantangan yang cukup rumit ya. Menghadapi dirimu yang seperti ini. Gitu. Ya. Tapi nanti gini, menghadapi kamu yang demikian, Marliet dia tuh bukannya akan beradaptasi ya. Ya udahlah, memang modelnya kamu seperti itu Sagittarius. Nah, Marliet dia bisa ini tuh nanti akhirnya ngamuk juga nih sama kamu. Beneran. Marliet dia bisa sebel juga dia sama kamu ya. Di sana. Jadi yang selama ini tuh kalau kamu demikian sikapnya, dia bisa udahlah disko sendiri, dia disko panik dia. Aduh, apa lagi nih salahnya, kelirunya aku nih ngomong apa gitu ya. Apa sih yang mengganggunya Sagittarius ini gitu ya. Jadi kayak rasa-rasa bersalah menunjuk kepada diri dia sendiri bahwa dia yang ada masalah. Itu tuh bisa akan dia lepaskan. Ya. Nah, akhirnya dia bisa jadi kayak masa bodoh akhirnya sama kamu. Gitu. Karena ketika kamu misalnya moodnya lagi nggak enak, dia mau tanya pun sama kamu, takut dia, kamunya makin berang, gitu ya, kamunya makin heboh, kamunya makin nggak seneng, gitu. Tapi kalau nggak ditanya, dia yang bertanya-tanya sendiri, resah sendiri dia, apa ini, kenapa lagi nih, ada apa lagi nih, gitu. Nah, kalau sekali dua kali masih oke lagi dia rasa, tapi ini tuh sudah sekian kali, gitu. Dan bisa juga ini memang beberapa di antara kalian, kalau moodnya itu lagi nggak bagus, boleh panjang ya. Boleh panjang sikapnya kamu itu tuh dingin ke dia. Berjarak dari dia, menjauh dari dia. Marah-marah saja dengan dia. Gitu, bisa lama di sana. Ya. Tapi memang kalau melihat maksudnya kamu, bukan dalam artian kamunya di situ itu sedang mau nyakitin dia ya. Kalau kamu tuh bersikap marah-marah kah, bersikap dingin kah, menjauh kah, berjarak kah dari dia. Sebenarnya bukan, tapi ya memang kamu kalau soal ketika kamu punya banyak pikiran, memang kamu larut banget ya dalam pikiran-pikirannya kamu itu. Jadi overthinkingnya kamu itu saat sekarang ini tuh Marliet masih belum sanggup untuk kamu lampaui ya.
Entahlah memang karena usianya kamu masih muda, misalnya gitu ya. Atau ya kamu memang tidak pernah melakukan upaya untuk melampaui, ya, untuk mengendalikan dirinya kamu sendiri. Kamu belum ada percobaan melakukan tindakan yang seperti itu. Nah jadi akhirnya ya kamu ngikutin aja arusnya kamu gitu. Lagi nggak mood ya udah, ya kamu ekspresikan saja sudah dengan dia, lempeng aja kamu gitu ya. Apalagi mungkin karena selama ini tuh dia nggak pernah komplain sama kamu gitu ya. Jadi seperti kamu ngerasa bahwa oh dia menerima kok dirimu yang seperti ini gitu ya. Jadi menurutmu apakah dia sudah maklum gitu ya, sudah toleransi sama kamu gitu loh. Apalagi kalau kalian sudah lumayan lama ini hubungannya. Dia gak pernah marah kok, dia gak pernah gimana-gimana kok sama aku, ya udah aku jadi dirinya aku sendiri aja. Nah akhirnya kamu kayak gitu ya. Makanya untuk sampai beberapa waktu ke depan, ya mut-mutannya kamu itu tuh masih bermain di sini gitu loh. Dan ini tuh nanti akan dikonter sama dia. Makanya kata Mari bahwa seseorang ini tuh dia akan berubah ini menyikapi tindakannya kamu gitu. Jadi selama ini tuh dia diem, bukan berarti dia akan diem terus, bukan berarti bahwa dia sudah paham, bahwa dia sudah mengerti tentang kamu. Enggak bisa paham dia, nggak bisa mengerti dia di situ ya. Dan bahkan dia bisa bilang, wah nggak adil dengan sikapnya kamu seperti ini tuh ke dia, nggak adil. Maka dia harus counter kamu balik ini. Udah cukup 2-3 kali kamu perlakukan aku seperti ini, cukup. Atau dia bisa, wah udah sekian tahun kamu sikapnya begini terus sama aku gitu. Udah cukup gitu. Nah jadi dia ini bisa ini nanti marah ini sama kamu. Kenapa sih kamu diem? Kenapa sih kamu kalau kamu ada masalah kamu diem, kamu menjauh dari aku, kamu menghindar dari aku. Kamu nggak tahu kalau aku tuh jadinya pening lihat kamu yang kayak gitu. Agak kenceng juga ini nanti suaranya si dia. Siap-siaplah kamu ya. Yang selama ini kamu yang marah-marah, nanti baru nih bisa kamu dengar marahnya dia sama kamu. Gitu. Kalau kamu misalnya selama ini ngambek, terus kamu blokir dia, nah, nanti dia bisa juga itu. Akhirnya dia blokir kamu. Ketika dia lihat kok kayaknya kamu udah mulai ketus nih, kamu sudah mulai sikapnya dingin ini, blokir kamu duluan. Bisa dia kayak gitu. Semacam nanti ada kepuasan hatinya dia nih, Mari lihat ya. Memperlakukan kamu sama seperti caranya kamu memperlakukan dia. Nah biar tahu kau ya, kau dikit-dikit kau marah, aku juga akan marah sama kamu. Gitu. Jadi keluar sisi kerasnya si seseorang ini. Nah di sana. Kalau energinya kamu itu tuh dia tangkap seperti orang yang datang dan pergi, nanti dia, kamu datang ku blokir kamu. Gitu. Misalnya, aku nggak mau lagi terima kamu energinya itu tuh yang datang dan pergi ke aku. Nah di sana dia. Tuh ya. Jadi kayak karena dia menolak untuk beradaptasi, toleransi, memahami kamu yang begini tabiatnya kamu. Ya, inilah dia nanti akan main keras ya ke dirimu. Di sana. Nah, tapi kalau dia main keras ini, Mari lihat kamu jadi nggak seneng ya. Karena boleh-boleh. Bagaimana caranya kamu selama ini kayak kata Mari tadi, ini kan kamu rasa ini kayak nggak ada masalah ya. Nah jadi giliran dia keras sama kamu, mangkel juga kamu ini. Jadi boleh, kalian akan ribut ini ya dalam waktu dekat. Gitu loh. Kalau kamu di mirroring sama dia seperti bagaimana caranya kamu, nggak sanggup juga kamu gitu loh. Tapi semoga lah ya ini nanti bisa menyadarkan kamu, ya terutama bagi kalian yang sudah berumah tangga. Itu loh. Jadi kayak tabiat-tabiat buruk itu tuh yang gak nyaman untuk pasangan itu tuh memang dia harus dirubah itu supaya langgeng dia. Karena ini ceritanya udah rumah tangga. Kalau pacaran mah terserah gitu ya, namanya masih pacaran. Kalau rumah tangga kan banyak nanti kerugian
yang terjadi kalau relationship ini tuh bubar ambiar gitu ya. Kalau masih pacaran mau kamu sikapmu kayak mut-mutan kayak gini mah terserah gitu. Kalau mau ribut sama dia mempertahankan jati dirimu yang seperti ini yang kamu bentuk ini panas dingin, datang pergi, mesra marah-marah gitu ya. Kalau pacaran suka-suka hati lah gitu. Tapi kalau rumah tangga jika mari boleh kasih saran, ya jangan lagi lah ya. Koreksi-koreksi diri untuk keselarasan dengan pasangan agar tercipta keharmonisan dan jaminan relationship yang panjang. Itu tuh baiknya lakukanlah gitu ya. Nah jadi ini kan sebelum terjadi nih ribut-ributnya ya, dia komplain sama kamu marah sama dia ya, semoga kamu bisa cepet mengambil sikap gitu ya kalau apabila hal ini tuh memang terjadi dalam hidupnya kamu gitu loh. Karena kalau energi yang tidak menentu seperti ini memang bikin pasangan gelisah itu. Kalau orang gelisah, stres, bisa jadi stres. Kalau udah stres, mau ngamuk-ngamuk. Ya, jadi akhirnya hubungan yang bisa dijalani dengan baik, dibangun dengan baik, jadinya terhalang, gitu loh. Dan memungkinkan perpisahan di sana ya. Oh ya, tapi ini energinya bisa bolak-balik ini ya. Yang mari baca energinya Sagittarius dalam kehidupan nyata sangat mungkin itu adalah energi dari pasangannya Sagittarius. Jadi monggo silakan dibolak-balik apa memang bisa dibolak-balik. Nah tapi kalau tidak bisa dibolak-balik nggak apa-apa, ini mumpung masih 12 menit ya durasinya kamu nonton, kamu tinggalin aja videonya ya, nonton aja video-video lain karena berarti ini tuh bukan energi Sagittariusnya kamu gitu ya. Nah di sana. Namun biarkan mari membacakan sesuai dengan apa adanya tebaran kartu tarotnya ya, supaya tidak membingungkan. Nah jadi gitu di sana. Jadi kalau memang ya sikapnya kamu ini kamu sadari memang ada, jadi ini sudah cukup mengganggu gitu ke pasangannya kamu. Nah walaupun dia komplain, walaupun dia nanti balik untuk ketus sama kamu, itu tuh bukan artiannya dia kayak mau merusak hubungan kalian ya, tapi itu tuh boleh dia anggap menjadi jalan biar menghentikan sikapnya kamu yang seperti ini gitu loh. Jadi jangan berlarut-larut, jangan situasi yang seperti ini saja yang dihadapi seumur hidupnya dia bersama dengan kamu. Nah jadi ini bisa sebagai ajakan untuk upgrading diri gitu ya, lihat dia dalam artian yang positif aja gitu loh. Lagian ya tahu-tahu diri lah kita yang mancing kok, kita yang menjadi akar persoalannya kok gitu. Nggak usah merasa tersinggung. Kalau pasangan tuh komplain, coba dulu kita renungkan, kita dengarkan gitu ya, terus kita renungkan apa iya aku kayak gitu, dengan rendah hati gitu ya, mengkoreksi diri, bukan untuk mencari oh iya gue salah, aduh begonya gue, bodohnya, terus menghukum diri. Oh bukan gitu ya. Cukup tahu oh ini ya yang harus aku upgrade ya, oke. Nah gitu loh. Jadi bukan untuk lecehkan diri, jangan, nggak ada gunanya gitu ya. Keras pun untuk menolak kritikan dari pasangan, wah itu juga kayaknya kita berhenti untuk bertumbuh ya gitu. Nah sementara kita itu kan manusia tuh berevolusi gitu kan. Nah kita menuju ke arah yang lebih bagus lagi, ke arah yang lebih benar lagi diri ini gitu loh ya. Nah namanya juga kita kan masih belajar dalam hidup ya. Kita bukan ngefix itu, lahir udah langsung tahu aku ini udah baik, aku ini udah benar, aku lakukan sudah tepat. Nggak ada kayak gitu manusia. Jadi jangan marah langsung gitu ya.
dengerin dulu dianya itu tuh kayak gimana sama kamu gitu ya. Apa yang dia alami, apa yang dia rasakan, itu tuh perlu untuk kita ketahui tuh loh, biar langgeng relationship-nya ya. Jadi itu maksudnya dia, kalaupun dia nge-counter kamu, bukan dalam artian dia mau ngajak kamu gelut, tidak. Tapi untuk ngeberesin apa yang dia anggap nggak bener selama ini di sana. Masih ada, ini tuh itikat baiknya dia sebenarnya gitu. Kalau dia diem-diemin, dia yang makan hati sendiri, dia yang capek hati sama kamu gitu loh. Dia yang tidak nyaman jatuhnya. Namanya kalau orang udah tidak nyaman, itu tuh bisa ikutan bikin keributan, ikutan jadi kayak berkontribusi untuk merusak hubungan. Nah dia nggak mau ini sebenarnya rusak hubungan kalian. Nah itu tuh maksudnya dia ya. Jadi bukan hanya kayak mau sebatas kritik kamu saja ya, atau mau nge-mirroring kamu saja hanya untuk dapat kepuasan, walaupun memang dia puas nanti. Dia bisa memperlakukan kamu sebagaimana caranya kamu memperlakukan dia ya. Atau dia nge-counter kamu, memang ada rasa puasnya dia di situ. Tapi bukan untuk menggelembungkan egonya dia ya. Bukan. Nah, puasnya dia berani untuk menyatakan dirinya dia kepada kamu, ya, menyampaikan apa yang ada di kepalanya dia, di hatinya dia kepada kamu. Di situ dia tuh bisa puas, gitu. Dia bisa kayak memberikan kamu pengalaman yang tidak enak, sebagaimana pengalamannya dia, dengan harapan ya terjadi perubahan di sini, gitu ya. Kalau kamu berubah, tentu lebih kondusif hubungan kalian. Itu maksudnya dia ya. Jadi jangan berburuk sangka apabila nanti dia tiba-tiba kayak ketika kamu marah terus dia ngejawab kamu. Jangan kamu anggap dia melawan ini anak orang gitu ya. Ngajak ribut dia sama aku ini. Harusnya sih dia diem. Jangan juga gitu. Kadang-kadang orang Sagittarius ini mau dia bukan playing victim ya, tapi kurang tahu diri. Sorry ya. Kalau Mari sebut di sini tuh Sagittarius, sebenarnya Mari juga lagi ngomongin diri sendiri nih. Karena sunnya Mari ya, sun atau zodiaknya Mari itu tuh ada di Sagittarius juga ya. 15 Desember. Jadi tahu Mari ya. Kadang-kadang kita tuh masih mau kita luput gitu loh. Luput untuk mengenali diri kita sendiri di sana. Habis itu ketika orang menyampaikan, ngasih cermin sama kita, kita mau pecahkan itu cermin itu. Kau jangan bilang aku nggak bener ya. Mau gitu Sagittarius gitu ya. Apalagi Sagittarius yang umurnya masih muda gitu, masih di bawah 40 itu loh. Dianggap itu tuh seperti kayak menyindir harga diri gitu ya. Wah nggak bisa diterima sama Sagittarius. Umur 40 ke bawah ya, di sana ya. Jadi agak ada nanti kamu akan saksikan counter balik dari pasangannya kamu gitu. Kamu pancing dia, dia merespon kamu, dan responnya dia respon yang cenderung tidak kamu sukai, tidak kamu senangi gitu loh. Dan keliru-keliru responnya dia itu bisa masuk ke alam bawah sadarnya kamu dan akan mempengaruhi bagaimana sikapnya kamu berikutnya kepada dia. Sudahlah sikapnya kamu memang ada yang harus dirubah, nanti nambah banyak yang mau harus di-upgrade ini. Bisa seperti itu. Karena kayak Mari lihat semacam terbuka ya pintu alam bawah sadarnya kamu. Jadi nanti apa yang dia omongkan ke kamu atau bagaimana nanti gestur tubuhnya ke kamu, itu tuh akan tertanam di dalam memorinya kamu dengan kuat. Jadi kalau kamu inget dia omongannya apa, sikapnya dia kayak gimana, nanti tuh bisa bikin moodnya kamu semakin cepet atau semakin sering berubah ke arah yang tanda petik negatif ke si seseorang ini gitu ya. Dan semakin mencederai hubungan kalian. Nah di situ ya. Jadi jangan pakai acara marah-marah dulu, tenang gitu ya. Dia berhak untuk ngomong, dia berhak untuk menyampaikan bagaimana dirinya dia kepada kamu ya, bagaimana penilaiannya dia kepada kamu. Lagian apa yang dia sampaikan itu tuh
Kalau dari dilihat energinya dia ya, itu tuh bukan mengada-ngada, itu tuh bukan bullshit, hanya sebatas mau kritik kosong sama kamu. Tidak, tapi itulah cerminan dari dirimu nanti yang dia mau sampaikan. Gitu, ya. Oke, baik. Jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Virgo, berikut ada energi dari Sagittarius sendiri, kemudian ada energi dari Libra, ada Aquarius, Cancer di sini, Leo hadir, Taurus ada untuk menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan, moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.